Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buya, mungkin sebagai koreksi. Satu, kitab Ghiyasul Umam fil Tiyasiz Zulam bukan karangan Imam Al-Juwaini, tetapi pada sore ini mohon maaf, sepertinya ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi oleh Buya Ar-Razi Hasim. Terima kasih. Apa arti bu'isa? Ma makna bu'isa? Apa arti bu'isa? Apa artinya Kiai? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Enggak, saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'isa? Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, udah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun. Kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW? Gak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnul Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi. Ya, kita nggak ngomong tentang bi'tsah muttafaq annahu bu'isa fil arba'in. Baik, kemudian pelanjar selanjutnya Kiai Musi. Mohon izin berdiri Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sebenarnya malu disebut Kiai Buya, karena cuma dompleng. Kebetulan bapak saya disebut Kiai, akhirnya saya walaupun begini disebut Kiai. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Buya, mungkin sebagai koreksi. Satu, kitab Ghiyasul Umam fil Tiyasiz Zulam bukan karangan Imam Al-Juwaini, tetapi karangan putranya Imamul Haramain. Dua, ada teks yang sangat saya hafal sekali. Faqad dzakara al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir an Ibnil Munzir annahu qala la yashukku ahadun min ulama'ina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida fi amil fil wa bu'itha ala ra'sil arba'in. Imam Ibnu Asakir dari Al-Hafidh Imam Ibnul Munzir, beliau berkata, tidak ada satupun para ulama yang ragu-ragu bahwa baginda Rasul dilahirkan pada tahun gajah dan diutus sebagai nabi pada usia 40. Tetapi pada sore ini mohon maaf, sepertinya ulama tidak ada yang ragu, tetapi Buya Ar-Razi Hasim agak ragu. Tetapi begini Buya, mohon maaf, saya hari ini hadir sebagai salah satu pengurus Aswaja NU Center. Kalau
Buya tadi mengatakan ada hadis mata kunta nabiyan, kapan engkau ya Rasul dijadikan sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wat turab. Kalau hadis itu yang dijadikan dasar bahwa baginda Rasul secara formal baru sudah menjadi Rasul sebelum dunia ini diciptakan, maka saya hari ini mau mengatakan bahwa saya sudah sejak dulu menjadi pengurus Aswaja NU Center sebelum dunia ini diciptakan. Kemudian yang keempat, mohon maaf, Cukup. Kajian kita pada sore hari ini sepertinya bukan tentang urgensi kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tetapi lebih ke pembahasan urgensi thoriqah dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang tentang bagaimana kiprah kalau kita memahami kitab kuning dalam berbangsa dan bernegara, tolong jawaban tentang hal itu lebih dijabarkan lebih luas lagi Ya, oleh Buya Ar-Razi Hasyim. Terima kasih. Baik. Demikian Bu ya, langsung dijawab. Syukron atas tasihnya. Seharusnya antum salah satu pembicara pada sore ini ya. Syukron. Baik, mengenai yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Asakir, ana adri bihadhi riwayah, saya juga tahu riwayat ini ya. Beliau beriwayatkan dari Al-Hafiz Ibn Al-Munzir, tidak ada syak bahwa Nabi dilahirkan pada tahun fil, la syak. Wa bu'isa, la syak. Apa arti bu'isa? Ma makna bu'isa? Apa arti bu'isa? Apa artinya Kiai? Diutus sebagai seorang nabi secara formal. Itu kalam antum atau teksnya? Terserah Buya Ar-Razi. Saya tanya karena antum mengungkapkan teks, saya tanya, ma makna bu'isa? Hal fi farq baina bu'isa bi'sah dengan nubuwah, bi'satur risalah dengan nubuwah, fi farq. Enggak usah pakai kalam itu dulu, pakai kalam Imam Darimi aja. Ada di Sunan Darimi. Abu Darda bertanya, wahai Rasulullah, kapan engkau sadar? Mata tadri, kapan engkau sadar engkau seorang nabi? Gak usah pakai kitab Ibnul Munzir, kejauhan itu mutaakhirin. Ini levelnya dia satu tobaqat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Wafatnya 255 Hijriah. Tetapi Imam Bukhari juga beberapa saat sama-sama berguru dengan beliau. Tapi umurnya lebih tua karena lahirnya 181 Hijriah. Ya, saya tahu antum ketua NU apa tadi? Aswaja Center. Ya, alhamdulillah, syukran, jazakallah khair ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi, lahirnya tahun 181 Hijriah. Ketika Ibnu Barak wafat. Maka dia umurnya dekat dengan Ahmad bin Hanbal, pendiri Hanbali. Di situ ada riwayat, kapan engkau sadar wahai Rasulullah engkau seorang nabi? Jawaban Nabi SAW apa? Ketika aku bermain dengan anaknya Halimah, tiba-tiba dadaku dibedah, diambil oleh dua sosok terbang dari atas. Itu beliau sadar beliau seorang nabi. Antum umur segitu sudah sadar belum jadi ketua NU Center? Aneh tanya serius, udah sadar belum? Syai'ani mukhtalifani, dua hal yang berbeda. Antum menyadari sebagai ketua NU Center beda dengan Nabi SAW. Dua hal yang berbeda. Ada, apakah kalam Ibnul Munzir yukhalifun Nabi SAW? Bisakah kalam Ibnul Munzir mengalahkan kalam Nabi? Mata tadri annaka nabiyyun, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi SAW? Gak bisa. Maka kalam itu bukan Ibnul Munzir yang salah. Anta mukhti fi fahmi ma'na al-bi'tsah. Kita berbicara bab nubuwah, la bi'tsah ya akhi.
Ya, kita nggak ngomong tetap bi'sa muttafaq annahu bu'isa fil arba'in. Ini aneh sengaja bil Arabian dijawab biar yang lain nggak paham juga yang lain. Ya, bainana mahabbah baini wa bainak. Baik. Khalas. Apa lagi? Baik, semakin sore kayaknya semakin seru ini. Apalagi nanti kalau Ibu Nyai sempat juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang tema kita pada sore hari ini. Oh, yang terakhir soal thariqah. Ya, khalas. Adakah thariqah tidak pakai kitab? Kalau ada bid'ah, dalalah. Maka antum melihat saya berbicara kenapa saya bawa tentang nuansa spiritual dalam bab kitab. Karena saya menemukan justru kebangkitan rohani spiritual saya ada di dalam kitab. Mungkin kita beda pandangan, gak masalah. Dan saya melihat orang-orang yang membackup negeri ini, salah satunya orang yang baca kitab dan dia seorang mursyid thariqah. Dulu presiden yang lama juga sama, sebelum presiden ini, kalau dia lagi ada masalah dikumpulkan mursyid-mursyid kiai-kiai ke istana, zikiran la ilaha illallah. Ada. Mereka cuma ngamalkan satu hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha adalah bentengku. Siapa yang masuk bentengku aman dari gangguan, ya, siksaku, apalah segala macam. Itu dipakai, maka aman waktu memerintah. Sekarang dibongkar-bongkar lagi. Paham maksudnya ya? Adakah thariqah terlepas dari sosok seorang kiai? Adakah thariqah terlepas dari sosok kitab kuning, dari ilmu-ilmu yang ada di kitab kuning? Gak ada. Saya yakin, hakul yakin, antum pasti belajar sejarah. Kerajaan Banten dulu dipimpin rajanya, sultannya seorang sufi dan mengajar kitab. Di Banten ada Sultan Hasanuddin. Sanad-sanad kita, beberapa kitab ke beliau sebenarnya, sanad thariqah. Mereka memimpin negara seorang sufi. Di Riau, di Kalimantan, di Aceh, semuanya, hampir semuanya, ya. Bahkan thariqah Sanusiyah, thariqah Naqsyabandiyah, ya, bahkan di Maghrib itu apa aja ada thariqah, Tijani, Siddiqiyah, Ghumariyah, Jazuliyah, Masya Allah. Dan raja-rajanya ngaji kitab, dipandu oleh kitab, ya. Kenapa saya nggak banyak berbicara bab politik bernegara? Ya itu lebih paham beliau lah, itu bagian ranah beliau, takut lebih salah lagi saya kalau ngomong. Maka saya menghindar-hindari bab itu dari tadi, ya. Barangkali itu Kiai ya. Baik. Baik, saya kira cukup ya Kiai Musi. Nanti berlanjut di diskusinya di warung kopi saja nanti. Baik, ini memang menarik. Saya sering diskusi dengan beliau, Kiai Buya. Saya punya forum kajian tafsir Al-Quran bersama beliau yang setiap bulan. Jadi memang diskusinya memang sangat luar biasa. Ada dirasa naqdiyah, ada dirasa tahliliyah juga. Baik, saya persilahkan yang ini yang silakan yang itu sudah kadung Kiai Abdul Hadi ini, tapi bukan Buya ini. Masih kiai sih levelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tadi itu kiai beneran, kalau ini santrinya, santrinya Buya. Saya mengikuti channelnya Buya Rosi lebih 2 tahun. Alhamdulillah sejak corona jadi aktif mengikuti dengan nuansa kontroversinya. Tadi pemandu belum menjelaskan, Buya ini sudah menikah setahu saya di YouTube ya. Jadi tadi kalau ada yang menawarkan Mbak Kiai masih ada 2 putrinya, tidak tahu kalau mau menambah. Terus ini supaya nggak serius, yang 2 tadi sangat serius Buya. Saya ini sekarang yang tidak serius, Yang pertama yang saya tidak serius, saya mengharapkan Buya itu ngajar melalui channelnya, ya mungkin punya channel sendiri. Walaupun yang saya tahu di YouTube-nya itu
beraneka ragam di masjid-masjid atau di majelis-majelis yang diadakan oleh artis-artis sehingga kita bisa mengikutinya. Itu satu. Yang kedua, ini selama saya mengikuti pengajian-pengajian Buya di YouTube, ada satu hal yang sampai sekarang mengganjal dalam diri saya. Bagaimana menyatukan akal, hati untuk satu arah. Dalam pengertian satu arah bisa menjadi hamba yang soleh di hadapan Allah. Kadang-kadang bertentangan antara yang ada di akal dengan yang ada di hati. Yang kedua, ini Buya terkait dengan penjelasan-penjelasan soal ilahiyah. Kadang-kadang akal sangat terbatas memahami soal ketuhanan. Tapi hati tidak terbatas. Walaupun tadi Buya menjelaskan sudah membatasi, cukup tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Nah, tapi dalam penjelasan Buya itu banyak menjelaskan tentang Allah yang bersemayam dalam diri atau jiwa, tidak tahu apa itu di akal atau di hati. Saya yang nggak bisa, mungkin bisa dijelaskan oleh Buya. Terakhir terkait dengan Kiai Haji Abuya Busro Karim, tadi Buya meminta untuk bisa mendirikan torikoh. Saya setuju itu. Torikoh siasa. Ini tambahan informasi ke Buya. Beliau ini ketua DPRD 2 periode, bupati 2 periode, ketua partai nggak ketemu periodenya. Artinya kalau dalam soal torikoh siasa cukuplah beliau politisi yang soleh, dan insya Allah yang hadir di sini ini banyak santri beliau dalam soal politik. Dalam soal kitab saya juga sering mengikuti channelnya walaupun sering putus-putus. Seperti kata Buya tadi, mungkin pengelolanya masih perlu belajar IT lagi ya. Kalau yang Buya tidak langsung live enak terus karena memang dia kelola oleh pengelola yang profesional. Itu Buya, saya pikir tadi perdebatan-perdebatan yang muncul jangan menyebabkan bahwa perbedaan yang ada antara kita dan kehadiran Buya di sini membuat Buya kapok untuk hadir di Sumeneb khususnya dan di Madura. Kita semua walaupun tidak nyantri langsung kepada Buya, tapi kita nyantri melalui online. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada perbedaan ya kalau semuanya disikapi secara dalam konteks munadharah. Saya kira tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam konteks melengkapi pengayaan khazanah kita tentang keislaman. Yang kedua tadi bahwa moderator memang tidak disuguhi kurikulum vitae. Jadi tidak sempat memperkenalkan beliau karena saya melihat bahwa al-ma'ruf la yu'arraf. Jadi orang yang sudah terkenal tidak perlu diperkenalkan lagi. Karena yang qabilu al-mu'athira itu hanya nakiratun. Sementara Buya sudah makrifat di mana-mana di channel YouTube-nya. Alhamdulillah kali ini kita datangkan langsung beliau dan sempat mengaji kepada beliau. Baik, pertanyaan soal akal dan hati Buya. Jadi hubungannya seperti apa? Kemudian suluk ilahiyah dan tariqah Kiai Busro ini. Silakan. Ya, tariqah al-Bushrawiyah. Ya. Baik, Bapak Ibu, para kiai, para bocah mahasantri. Tadi ada yang terbakar kayaknya. Santai aja. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad ya. Jidal munazarah bahsul masail itu masa lalu. Makanya saya menghindari biasanya jidal-jidal. Ya. Mohon maaf Kiai ya. Saya menghindari sekali karena kalau dipancing takutnya masuk. Sayanya masuk nggak bisa keluar. Ya, itu pesan dari guru saya ya. Tapi kalau ada yang bertanya dan ada yang mau mubahasa, saya terima ya. Tapi saya nggak akan datang kalau diundang debat. Tapi kalau mau datang, tafadhal, ana maftuhu ra'yan aqlan wa qalban insyaallah ya. Nggak ada masalah. Kita memang perlu, mungkin ada kalam saya yang tidak pas didengar. Ya seperti kalam Ibnul Munzir pun seorang kiai bisa beda faham antara saya dan beliau kan bisa beda faham ya. Apalagi jika itu muncul di dalam sosial media. Itu sangat mungkin ya.
Makanya saya kemudian berinisiatif dari dulu kalau kajian kita pakai kitab. Jadi ketika mau bahasa kita kitab dengan kitab. Tapi setahu saya sepanjang ini berdebat dan melihat sejarah perdebatan, orang berdebat kalah tidak terima, menang pun tidak ada rasa apa-apa. Dua-duanya kalah di sisi Allah. Karena dua-duanya sama hatinya keras. Satu hati keras merasa menang, merasa benar. Satu hati keras karena merasa malu. Itu kenapa Allah mengharamkan jidal. Yang boleh itu tas'al, ya, yang tidak menyebabkan isa'ah fil qulub, qaswah fil qulub, ya. Syukran tadi masukannya dari Pak siapa tadi? Ustaz Abdul Hadi, ya. Insya Allah nanti kita buat channel sendiri. Insya Allah nanti, ya. Insya Allah. Mungkin cari waktu yang kosong dulu lah kita. Ya. Bagaimana cara menyamakan, mepaskan antara kolbu dan akal? Sebenarnya akal kolbu itu tidak perlu dipisah-pisahkan seperti gambaran pikiran kita. Di Quran coba perhatikan, lahum qulubun ya'qiluna biha. Kan ada dua ayat tuh, ya. Satu sindiran di surah Al-A'raf, satunya surah apa tuh? Al-Hajj, ya. Al-Hajj 26 seingat saya. Mohon dikoreksi. Benar Al-Hajj, ya? Ya. Itu justru pujian. Ternyata ada satu pesan di ayat itu, jadikan kolbu sebagai server, sebagai khazanah, sumber bertaakul, berfikir. Selama ini kita berfikir itu sumbernya hissi, hawas, apa yang terbaca, apa yang terlihat. Tapi kalau orang berfikir, sumbernya lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka jadikan kolbu sebagai dasar asas marja untuk bertaakul, bertafakur, maka akan indah perdebatannya, akan indah diskusinya. Karena kolbu itu adalah baitul adab. Kolbu itu tempat adab, karena Allah selalu menatapnya. Ketika seseorang tidak dengan kolbu, la adabalah, hilang adabnya. Ya. Nah, adab kalau ngaji, masih ingat kita kalau ngaji kirim Fatihah kepada musonif, benar gak? Itu supaya dari akal kita kembali yang liar ini dikembalikan ke rumahnya. Itulah rahasia baca Fatihah sebelum ngaji. Ya, tadi mungkin kita belum baca Fatihah sebelum ngaji, tapi kan tadi sudah dimulai doa, ya gak? Ya. Mungkin kita berdoa belum pakai kolbu, barangkali. Nah, itu yang membuat kita ketika ngaji, gurunya siapa aja, itu nggak akan bisa memilah nanti. Ya, barangkali itu. Maka mulailah, masuklah pintu dari tangganya, masuklah rumah lewat pintunya. Masuk pintu pun ada assalamualaikumnya. Nah, untuk membuka kolbu, maharnya adalah Al-Fatihah. Insya Allah. Silakan diamalkan itu. Ya, saya kalau baca kitab biasanya baca Fatihah dulu. Mau ngaji di Syekh mana di YouTube, biasanya di awal atau di akhir saya baca Al-Fatihah. Biasanya begitu. Ya. Sehingga kita tidak menangkapnya dengan akal. Akal ini di sini mohon maaf, yang belajar ilmu neurologi di bagian depan kita ada namanya otak, kortek apa istilahnya. Ya, dia cuma 10% dari otak ini. Cuma 10%. Dia seperti reptil. Kalau lihat orang baru, dia pengen ngelawan, pengen begini, itu reptil. Makanya jika kita lahum qulubu ya'qiluna biha, itu dengan mahabbah, dengan ukhuwah, dengan husnuzan. Itu kalau lahum qulubu ya'qiluna biha. Lain dengan mereka yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya, mereka punya kolbu la ya'qiluna biha, tapi kolbunya dibiarkan tidur, nggak digunakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan kasih aplaus untuk Buya Rosi.